Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik berpikir positif, sembuhkan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah berpikir positif. Sembuhkan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis penderitaan yang sangat kompleks ya, karena selain menderita gejala secara fisik ya, juga menderita secara psikis atau gangguan kejiwaan kita. Yang secara fisik contohnya tentang asam lambung dan GERD-nya, yang bersifat psikis tentang anxiety dan psikosomatiknya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengangkat topik berpikir positif, sembuhkan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, karena pikiran mempengaruhi kesehatan, atau juga bisa sebaliknya. Karena kita merasa secara fisik tidak sehat, banyak keluhan, banyak sensasi, akhirnya pikiran menjadi berpikir negatif. Nah inilah maka kita harus selalu berpikir positif ya, supaya badan kita ini menjadi sehat. Karena untuk orang yang sudah terkena psikosomatik, apa yang dipikiran kita ya, apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh kita. Nah, terutama adalah lambung. Maka lambung sering disebut sebagai otak yang kedua. Karena ketika pikiran negatif, lambung akan merespon negatif. Atau sebaliknya, ketika lambung sedang tidak membaik, maka pikiran responnya juga negatif. Itu ya. Nah, maka dari itu supaya kita bisa keluar dari penderitaan ini adalah ada satu ya, satu tip yang memang cukup sangat berarti ya, berdasarkan pengalaman saya ini memang kita harus berpikir positif supaya sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Karena dengan kita berpikir positif, maka lambung tidak merespon negatif. Artinya asam lambung tidak akan naik. Nah, kalau asam lambung tidak naik, akhirnya tidak terjadi GERD, tidak terjadi anxiety ya. Nah, akhirnya pikiran akan tenang, tidak menimbulkan psikosomatik. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita akan sembuh. Maka untuk kunci sembuh itu tidak memerlukan waktu yang sangat panjang ya. Bahkan bisa mungkin 1 minggu, 1 bulan sembuh itu bisa ya. Yang penting kita sudah menemukan alurnya, kemudian kita memahami,
kemudian kita bisa mempraktekkan ya tip-tip yang cukup berarti ini. Nah, kembali kepada topik kita yaitu tentang berpikir positif ya. Jadi pikiran mempengaruhi kesehatan. Nah, ini selain saya praktek dari pengalaman, saya perkuat juga secara teoritis ya. Ini saya punya buku ya. Ini bukunya Terapi Berpikir Positif ya. Ini ditulis oleh Dr. Ibrahim El-Fiqi. Ini motivator muslim dunia ya, dari Mesir ya. Nah, ini sangat berarti. Nah, di sini setelah saya baca, ya ini juga karena setelah saya menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis, maka mengajak kita untuk belajar ya. Untuk belajar akhirnya mendapatkan tip-tip yang cukup berarti. Jadi di sini disebutkan bahwa pikiran adalah mempengaruhi kesehatan. Ya. Ini bukunya lumayan tebal teman-teman ya. Jadi pikiran mempengaruhi kesehatan. Maka ketika kita berpikirnya negatif, itu kesehatan itu akan menjadi negatif juga. Nah, dengan seperti itu maka itu yang disebut menjadi psikosomatik disease ya. Jadi apa yang dipikirkan itu direspon atau direalisasikan oleh tubuh kita. Nah, ini diperkuat lagi oleh hadis Nabi ya, disebutkan di sini juga. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, jangan kalian pura-pura sakit sehingga benar-benar jatuh sakit. Nah, kadang kita sering tidak sadar ya sebenarnya tubuh kita masih dalam kondisi baik, tapi ketika ditanya, wah sedang nggak enak badan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kontribusi berpikir negatif. Yang kalau begitu, hadis ini menegaskan bahwa pikiran bisa menimbulkan penyakit. Jika seseorang selalu pura-pura sakit, lambat laun akan menjadi kenyataan. Itu teman-teman. Nah, dengan seperti ini, maka ketika kita masih merasa dalam kondisi penuh sensasi atau masih sakit, maka kita sah-sah saja untuk berpura-pura sehat. Sehingga dengan berpura-pura sehat, maka nanti akan menjadi kenyataan, yaitu sehat. Karena dengan kita berpura-pura sehat, ini akan mempengaruhi mindset atau pola pikir kita menjadi berpikir yang sehat. Sehingga akal kita menjadi mengarah kepada hal-hal yang menciptakan sehat. Nah, akhirnya hasilnya terwujud menjadi sehat. Begitu teman-teman ya, alur pemikiran. Memang kadang kita bingung ya, bingung apalagi kadang kita sering mungkin dengar dari motivator ya, dengar dari mungkin kerabat atau teman, yang penting berpikir positif, berpikir positif. Nah, tapi kalau kita tidak paham betul dan tidak tahu alurnya, kita juga sulit untuk merealisasikan berpikir positif itu yang seperti apa, kan seperti itu. Nah, maka dari itu saya berusaha menjelaskan lebih real lagi ya, karena saya sudah mengalami sehingga mungkin ada tip-tip khusus selain secara teoritis. Oke teman-teman ya, ini sumber secara teoritisnya. Oke. Nah, permasalahannya sekarang, agar pikiran kita selalu positif, itu sebenarnya kita harus bagaimana ya? Kita harus bagaimana? Nah, ini yang penting ini. Nah, agar pikiran selalu positif, maka kita harus berada dalam hal-hal seperti ini. Yang pertama, satu ya, ini supaya menciptakan pikiran kita menjadi positif. Selalu berada di lingkungan yang positif.
Lingkungan itu bisa lingkungan keluarga ya, lingkungan tempat kita kerja, dan bisa juga lingkungan masyarakat sekitar. Nah, ketika kita berada dalam lingkungan yang positif, maka itu memberikan stimulan kepada pikiran kita untuk berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, maka asam lambung akan baik-baik saja. Tidak akan naik ya, artinya akan sembuh. Nah, sekarang lingkungan yang positif itu yang seperti apa? Nah, ini juga harus real juga ya, sehingga nanti kita bisa mencarinya atau membuatnya situasi lingkungan yang menjadi positif. Lingkungan yang positif itu sederhana, teman-teman. Jadi lingkungan yang membuat kita bisa damai ya, lingkungan yang membuat kita bisa tenang, lingkungan yang membuat kita bisa senang. Artinya dari lingkungan itu kita tidak mendapatkan beban apapun ya. Karena apa? Secara tidak sadar sebenarnya kadang pikiran kita terpancing oleh lingkungan. Contoh kecil ya, pertama dari lingkungan keluarga, mungkin keluarga yang sedang dalam kondisi tidak kondusif sering memancing emosi kita ya. Mungkin dari anak, mungkin dari pasangan, mungkin dari ya anggota keluarga yang lain. Nah, itu kadang tidak disadari seperti itu. Nah, maka ciptakan lingkungan yang positif, yaitu lingkungan yang tentram, damai ya, menyenangkan, sehingga membuat perasaan kita adem. Itu seperti itu, teman-teman. Demikian juga lingkungan tempat kerja. Ketika kita di tempat kerja penuh kedamaian, penuh ketentraman ya, penuh ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, ini akan mendukung kita untuk berpikir yang positif atau pikiran menjadi positif. Tapi sebaliknya, ketika mungkin di tempat kerja suasananya kurang kondusif, kadang memancing emosional kita, kadang ada yang menyinggung kita, kadang beban pekerjaan mungkin terlalu berat juga jadi masalah dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan memicu pikiran itu menjadi negatif. Itulah teman-teman ya, maka dari itu kita harus kita sadari, nah kita berusaha bagaimana menciptakan lingkungan yang positif. Termasuk mungkin lingkungan di masyarakat sekitar ya, bagaimana kita memposisikan diri ya, supaya tidak ada ekses negatif bagi pikiran kita, sehingga pikiran kita akan menjadi selalu tentram, damai, nyaman, senang, bahagia. Nah, itu nanti maka munculnya pikiran akan positif. Oke, itu tip yang pertama ya, supaya kita pikirannya menjadi positif. Nah, kemudian yang kedua, tip yang kedua, tadi yang pertama lingkungan yang positif, yang kedua selalu menjaga pola makan sehat. Pola makan sehat itu tentunya sudah kita ketahui sendiri lah ya. Nah, terutama tentang teratur di dalam mengatur waktu makan, kemudian menu yang kita makan, intinya di situ. Karena apa? Dengan pola makan yang kurang sehat ya, nah itu akhirnya juga memicu pikiran menjadi negatif. Contohnya seperti ini, karena kita sedang menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis, sementara apalagi yang masih dengan ada istilah pantangan ya, nah kemudian kita makan, mungkin contohnya makan terlambat waktu saja. Nah, dengan terlambat waktu makan, kadang pikiran kita sudah aneh-aneh ya berpikirnya, wah ini jangan-jangan nanti kambuh ya, jangan-jangan nanti jadi lemas dan sebagainya. Nah, karena kita sudah terkena psikosomatik, maka itu menjadi realisasi, menjadi kenyataan, itu seperti itu ya. Nah, makanya supaya hal itu tidak terjadi, pikiran kita tidak menghayal ke yang negatif, maka
kita atur pola makan, kita penuhi yang bagus, yang sehat. Nah, akhirnya pikiran menjadi tenang juga itu. Jadi kuncinya adalah kedamaian dan ketenangan di pikiran, maka yang akan muncul menjadi berpikirnya positif. Itu teman-teman ya. Itu yang hubungan dengan masalah makan itu juga sering menjadi pemicu pikiran menjadi negatif. Maka kita jaga ya, kita jaga dengan pola makan yang sehat. Contohnya begitu. Nah, kemudian tip yang ketiga ya, tip yang ketiga supaya pikiran selalu positif, biasakan bergerak atau berolahraga ya. Bergerak atau berolahraga sama saja lah ya. Itu supaya pikiran positif juga. Karena apa? Dengan kita bergerak, dengan kita berolahraga, contohnya olahraga yang ringan itu jalan lah ya. Kita jangan malas ya, malas untuk bergerak ya. Nah, itu maka seperti apa? Peredaran darah jadi lancar, peredaran oksigen lancar, akhirnya tubuh menjadi segar ya. Menjadi segar, menjadi bugar, nah akhirnya menjadi sehat. Nah, di dalam tubuh yang sehat tertanam jiwa yang kuat atau pikiran yang positif. Begitu berlaku teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita aktifkan tubuh kita karena memang manusia ini disetting secara organ tubuh untuk bergerak ya, bukan untuk berdiam diri itu ya. Nah, seperti saya kalau misalkan ke warung ya, mungkin beli kebutuhan apa ya. Nah, itu juga saya berusaha jalan ya, karena untuk menggerakkan tubuh ya. Itu seperti itu. Yang dulunya kadang biar cepat ya, mungkin naik motor gitu. Nah, sekarang jalan aja itu. Idep-idep buat olahraga atau bergerak seperti itu. Oke teman-teman, itu tip yang ketiga supaya pikiran menjadi positif. Jadi tubuh selalu bergerak ya atau berolahraga. Kemudian tip yang terakhir ya, ini hubungannya dengan kejiwaan juga supaya menjadi lebih tenang ya. Maka kita selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur, selalu sabar, sadar dan ikhlas di dalam berikhtiar ya, berikhtiar menjalani penderitaan ini supaya menjadi cepat sembuh. Oke teman-teman, intinya hanya itu ya. Jadi jaga pikiran kita supaya tetap positif ya. Dengan pikiran positif maka tidak akan memacu asam lambung untuk naik sehingga tidak terjadi GERD dan tidak terjadi anxiety ya, maka psikosomatik akan normal juga atau tenang. Akhirnya kita akan menjadi sembuh. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.